Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi ke channelku, Cornella Channel. Nah, kalau sebelumnya aku udah pernah bahas reksadana secara detail, alias kita PDKT sama reksadana, tentang keuntungannya, pengertian reksadana, dan segala macam. Nah, kali ini aku mau bahas lebih detail tentang saham, alias kita PDKT sama saham. Karena aku lihat di IG-ku, di TikTok-ku, bahkan di YouTube-ku masih banyak yang belum paham apa itu saham, pengertiannya aja itu masih ada yang belum paham, keuntungan kerugiannya dapat dari mana, terus istilah-istilahnya dan segala macam aku bakal bahas secara detail di video ini. Jadi kalian wajib banget nonton sampai habis, awas aja kalau kalian skip. Nah, awas aja kalau abis ini masih juga ada yang masih nanya, aku sentil ginjalnya. Oke, kita mulai dulu dari pengertian apa itu saham. Saham itu adalah bukti serta kepemilikan modal terhadap suatu proyek atau terhadap suatu perusahaan. Jadi intinya kalau kita beli saham sama dengan kita beli perusahaan. Nah, kalau beli saham sekarang itu udah bisa full online, jadi nggak perlu kita datang ke perusahaannya untuk gitik-gitik, Mbak aku mau beli sahamnya PT X, Mbak aku mau beli saham PT Y. Nggak gitu. Jadi kita udah bisa beli saham lewat HP, lewat laptop, intinya lewat online lah, dan dari berbagai sekuritas. Nah, sekuritas itu apa? Jadi sekuritas itu ada broker yang bantu kita untuk beli saham secara online ini tadi. Nah, habis itu saham ini ada pengawasnya. Pengawasnya itu adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi semua saham yang udah terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia itu nggak usah khawatir dia bakal nipu, bakal dan segala macam berbuat aneh-aneh, karena pastinya udah diawasi oleh OJK. Nah, udah paham kan ya sampai sini? Terus abis itu saham ini halal atau haram nggak sih? Nah, saham ini 100% udah halal karena udah ada fatwa MUI-nya. Aku bakal tampilin di sini fatwa MUI-nya, kalian bisa baca sendiri. Tapi baik lagi, ada saham yang memang produknya atau keuangannya tidak sesuai syariat, makanya ada juga saham yang syariah. Nah, saham yang syariah itu bisa lihat di mana? Kalian bisa juga lihat di sini www, pokoknya indeksnya syariah, IDX syariah gitu. Nah, saham ini punya kode untuk kita beli itu 4 huruf. Nah, kalian bisa searching sendiri, tapi biasanya itu nggak jauh-jauh beda dari namanya sih, kayak Telkom, TLKM, Bank BRI, BBRI, Bank BNI, BBNI. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau kalian mau beli saham, kalian pilih dulu nih, kalian mau beli saham di sektor mana. Nah, sektornya ini ada banyak. Ada sektor consumer good, perbankan, finance, terus transportation, communication. Nah, itu banyak banget. Tinggal kalian pilih sesuai keinginan kalian, sesuai kebutuhan kalian. Nah, baik lagi, kalian mau pilih produk apa? Kalau pemula, kalian pilih dulu produk yang udah kalian kenal atau udah kalian pakai produknya, biar kalian nggak bingung. Nah, kalau kalian udah paham saham itu apa aja produknya, nah kalian boleh deh beli saham yang udah nggak kalian tahu produknya atau nggak pernah kalian pakai produknya, kayak istilah pertambangan, gas, transmission, dan segala macam. Tapi buat awal-awal ya nggak apa-apa sih, beli dulu yang kalian tahu produknya, kayak tadi misal Telkom, bank perbankan yang ada di Indomaret, Alfamart, consumer good kayak gitu. Nah, habis itu minimal pembeliannya itu berapa sih? Kalau minimal pembelian secara online itu adalah 1 lot atau 100 lembar saham, dan harganya tuh bermacam-macam. Ada yang 10.000 1 lot, ada yang 50.000 1 lot, ada yang 100.000 1 lot, ada yang 1 juta 1 lot, ada yang 3 juta 1 lot. Pokoknya bermacam-macam, tinggal sesuaiin sama modal kalian. Dan pastikan saham yang kalian beli adalah saham-saham yang bagus. Karena kalau kalian beli saham yang jelek, pastinya nanti kalian juga bakal rugi karena beli saham-saham yang nggak liquid. Nah, saham yang liquid itu apa sih? Jadi saham yang liquid itu yang udah bener-bener sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau kalian bingung mau pilih saham apa, kalian bisa beli saham IDX30 atau LQ45. Nah, IDX30 atau Indeks 30 ini adalah 30 saham pilihan Bursa Efek Indonesia atau BEI
yang udah dikelompokkan berdasarkan market cap-nya yang besar, likuiditasnya yang tinggi, dan fundamentalnya yang bagus. Nah, jadi buat kalian semua pemula yang bingung banget mau pilih saham apa, kalian bisa pilih dari 30 saham ini, IDX 30 atau indeks 30 ini. Nah, dari IDX 30 ini ada juga LQ45. Jadi 30 ini dikembangkan lagi menjadi 45 saham. Ada tambahan 15 saham yang mana dikelompokkan menjadi liquid 45. Nah, kalau kalian juga bingung, kalian bisa pilih sahamnya itu dari LQ45 atau IDX 30 ini. Tapi intinya saham LQ45 itu belum tentu dia saham IDX 30. Tapi kalau saham IDX 30 udah pasti saham LQ45. Nah, jadi tinggal kalian sesuaiin aja kalian mau pilih saham apa. Dan kalau saham LQ45 dan IDX 30 ini diupdate per 2 periode 1 tahun. 2 kali dalam 1 tahun, pada bulan Februari dan juga pada bulan Agustus. Jadi datanya itu berubah terus 6 bulan sekali. Misal saham A periode pertama, periode bulan Februari, dia masuk nih di IDX 30, tapi nggak menjamin nanti di periode kedua atau bulan Agustus dia bakal masuk lagi di IDX 30, karena mungkin aja bisa dikeluarkan dari deretan tersebut. Jadi kalau kalian mau pilih saham yang benar-benar IDX 30 atau LQ45, kalian wajib banget update terus per 6 bulan sekali. Oke? Nah, sampai sini udah paham belum sih apa yang harus dibeli, terus minimal pembelian dan beli di mana dan segala macam. Udah paham kan ya? Intinya kalau mau beli saham udah bisa online, tinggal daftar akun sekuritas, terus registrasi, terus langsung beli aja. Oke. Nah, abis itu ada juga yang tanya, Kak, keuntungan dan kerugian saham tuh dari apa sih? Sebelumnya aku udah pernah bahas di videoku yang sebelumnya. Cuman karena memang pembahasannya bukan ke spesifik yang bagian itu, jadi mungkin nggak dilihat sampai akhir kali ya. Nah, jadi aku bakal bahas di video ini. Jadi keuntungan saham itu ada 2, kita dapatnya ada 2, dari dividen dan juga dari capital gain. Kalau dividen ini kita dapat dari hasil pembagian laba oleh perusahaan, bisa 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali. Tapi biasanya itu 1 tahun sekali. Yang 2 tahun sekali ini biasanya bentuk loyalitas perusahaan kepada investor. Kalian bisa search sendiri saham apa yang bagi dividen 2 kali setahun. Dan dividen ini beda saham, beda juga berapa dividennya. Ada yang Rp30 satu lembar, ada yang Rp20 satu lembar, ada yang Rp14 satu lembar. Nah, ingat, kalau kita beli saham itu 1 lot minimal. Nah, kalau pembagian dividen dihitungnya itu per lembar saham kita. Jadi semisal kita punya 1 lot saham, artinya kan 100 lembar saham. Nah, nanti kita dapat dividennya itu dari 100 lembar ini, tinggal dikali. Nah, jadi misal Rp20 satu lembar, tinggal 20 kali 100. Nah, itu nanti bakal masuk ke RDN kita. Masuknya ke RDN ya, bukan ke rekening pribadi. Masuknya ke RDN sekuritas tadi. Nah, habis itu keuntungan yang kita dapat bisa dari capital gain. Capital gain ini adalah hasil keuntungan dari kenaikan saham yang kita beli. Misal, kita beli saham A di harga 700 satu lot. Nah, habis itu 1 bulan atau 1 tahun atau 5 tahun setelahnya dia naik jadi 1000 satu lot atau 2000 satu lot. Nah, jadi kita untung capital gain itu kalau kita jual sahamnya. Baru kita bisa ngerasain keuntungannya. Nah, mau jualnya berapa itu tergantung lagi kita. Misal kita punya 10 lot, kita cuma mau jual 5 lot, ya itu bisa dong. Beda kalau dividen. Kalau dividen kita bakal dapat dividen selama kita nggak jual sahamnya. Kalau capital gain kebalikannya, kita bisa dapat keuntungannya kalau kita jual sahamnya. Oke, sampai sini paham ya? Paham lah ya? Paham? Oke. Nah, abis itu kita bahas, kalau tadi keuntungan, kita bahas kerugiannya saham. Kerugian saham ini ada 3. Yang pertama, kebalikannya capital gain, capital loss. Nah, harga yang kita beli ini dia malah turun terus atau nyusruk terus nih. Semisal kita beli sekarang 700 tadi. Nah, 1 bulan atau 1 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian harganya malah turun terus. Bisa aja ke 500 per lot, terus atau 200 per lot atau berapapun lah, terserah. Karena bisa aja dia turun karena yang kita beli adalah saham-saham yang jelek. Makanya kalau mau beli saham harus saham-saham yang bagus, oke?
Terus kalau yang kedua itu adalah suspend. Kerugian yang kedua itu suspend. Suspend ini maksudnya kita sahamnya ini dibekukan atau diberhentikan beberapa hari, beberapa minggu, atau bahkan beberapa tahun oleh OJK dan bursa karena dia melakukan pelanggaran. Semisal pelanggarannya apa? Nah, kalau di saham itu ada ARA, ada ARB. ARA ini auto rejection atas dan ARB ini auto rejection bawah. Jadi, ARA dan ARB ini adalah batas kenaikan dan penurunan suatu saham dalam satu hari. Nah, kalau dia melebihi batas ini, bisa aja nanti sahamnya disuspend. Batas kenaikan saham itu beragam banget. Ada yang 25%, ada yang 35%, ada yang 20%. Aku bakal cantumin di sini detailnya. Terus kalau batas penurunan saham itu udah pasti cuma 7%. Jadi semisal dia dalam satu hari turunnya sampai 7%, siap-siap aja sahamnya bakal disuspend kemungkinan ya. Karena dia udah melebihi aturan istilahnya itu. Nah, jadi kalau selama suspend kita nggak bisa melakukan pembelian atau penjualan saham sampai suspend itu dicabut. Nah, suspend ini berapa hari, berapa tahun, atau berapa bulan itu tergantung lagi kesalahannya atau pelanggarannya. Oke. Nah, habis itu yang ketiga adalah likuidasi. Likuidasi ini adalah perusahaannya bangkrut. Jadi, kalau beli saham sekali lagi beli saham yang bagus. Pastikan sahamnya tuh nggak bakal bangkrut dalam waktu dekat. Oke. Nah, kalau saham bangkrut, kita nggak bakal dapet keuntungan apa-apa nih. Karena kewajiban perusahaan kalau dia bangkrut adalah dia bayar kewajibannya entah itu ke kreditor, ke bank, atau segala macam. Dia harus melunasi kewajibannya terlebih dahulu kepada orang-orang pihak yang berwajib sebelum dia membayarkan kewajibannya kepada pihak investor. Nah, kalau dia bangkrut dan udah membayarkan kewajiban dan masih ada sisa-sisa uang yang bisa diberikan investor, nah investor masih bisa dapat hasil bagi sisa yang ada di perusahaan itu setelah tadi udah pembayaran segala macam. Tapi dicatat, kalau semisal nggak ada sisa sama sekali yang bisa dibagikan investor nggak bakal dapat apa-apa sama sekali. Jadi makanya wajib banget kalian beli perusahaan yang bagus. Nah, cara pilih perusahaan yang bagus gimana? Aku bakal bahas di videoku selanjutnya. Tapi untuk analisanya tuh ada dua. Kalau di saham, ada analisa teknikal, ada analisa fundamental. Kalau analisa fundamental itu kita nganalisa kinerja keuangan, nganalisa perusahaannya, pertumbuhannya ke depan, dan segala macam. Kalau technical ini lebih ke pergerakan grafiknya atau ke growth-nya beberapa tahun kemudian. Dan kalau analisa technical aku udah pernah bahas di videoku yang sebelumnya. Itu cuma analisa technical sederhana buat pemula. Analisa technical sederhana buat pemula. Nah, kalau fundamental itu gampang banget. Pokoknya next aku bakal bahas di videoku selanjutnya. Oke. Nah, abis itu apalagi sih yang belum aku bahas? Basicnya sih saham itu intinya pertama kita beli perusahaan, terus minimal pembelinya 1 lot, terus udah bisa beli full online, jualnya juga full online, terus ada keuntungan dan kerugiannya ada, terus analisanya pakai fundamental technical. Selebihnya nanti aku bakal bahas di videoku selanjutnya cara pilih saham yang bagus. Nah, setidaknya di video ini aku udah jelasin secara detail basic-basicnya si saham ini, pengawasnya, terus apa aja yang harus dibeli, dan pemula beli saham yang apa aja aku udah bahas. Dan semoga video ini membantu kalian yang mau mulai investasi saham, biar nggak bingung lagi dan biar nggak tanya-tanya lagi di postinganku baik di IG, TikTok, ataupun YouTube karena udah aku bahas. Oke, nah sampai sini aja pembahasannya. Tapi sebelum itu kalian wajib banget untuk download TikTokku dan juga follow Instagramku, dan pastikan kalian juga subscribe channelku biar kalian update terus info atau video tentang investasi saham maupun reksadana. Nah, next komen ya mau pembahasan apa lagi. Sekali lagi semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di-share ya biar teman-teman yang lain mau investasi saham bisa tahu harus mulai dari mana dan gimana caranya. Oke. See you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.